Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Naufal Raditya, dan pada video ini saya akan menyampaikan dampak ketika tidak menerapkan Secure SDLC. Dan saya akan mengambil contoh kasus aplikasi layanan kependudukan berbasis website. Oke, nah, perkenalkan ini adalah sebuah tim developer yang diberi kepercayaan oleh pemerintah Wakanda untuk membangun sebuah website layanan kependudukan digital. Dan proyek ini dipimpin oleh seorang manajer yang bernama Speed. Nah, website ini nantinya akan memudahkan warga untuk mengajukan dokumen seperti KTP dan KK, dan status pengajuan secara real time, mengelola data keluarga, atau juga mengunduh dokumen digital. Namun, karena deadline yang ketat, Speed dan tim hanya fokus mengejar fitur dan melewatkan aspek keamanannya. Nah, oke, singkat cerita, aplikasi tersebut pun rilis. Dan beberapa seharis ada seorang pengguna yang penasaran ya, penasaran iseng mengganti ID dari URL website tersebut. Dan hasilnya apa? Ya, pengguna tersebut berhasil melihat data pribadi milik warga lain. Nah, Speed dan tim developer itu melewatkan beberapa langkah secure SDLC, apalagi terutama bagian threat modeling ya, karena Speed dan tim tidak melakukan identifikasi ancaman ya seperti endpoint API pada cerita ini. Jadi pengguna ini bisa mengakses profil milik orang lain, dan buruknya juga informasi itu disalahgunakan. Namun lebih buruknya lagi, kasus kebocoran data ini menjadi viral, menjadi berita besar, sehingga membuat kepercayaan masyarakat itu hancur. Speed pun terpukul, reputasinya pun runtuh. Tapi, ternyata semua itu hanyalah mimpi buruknya Speed. Ya, semua itu hanyalah mimpi buruk Speed, dan Speed pun sadar juga ya, ketika bangun dia sadar bahwa ini itu seperti peringatan untuk dia nih. Kayaknya dia mendapatkan pesan dari alam lain bahwa untuk berhati-hati dalam membangun website ini. Nah, akhirnya dia belajar dari mimpinya itu. Nah, keesokan harinya dia meminta waktu tambahan kepada pemerintah, dan ya diterima. Detailnya akhirnya diperpanjang, dan karena karena deadline diperpanjang, Speed tidak hanya fokus pada fitur, namun juga aspek keamanannya. Dan yang dilakukan Speed adalah yaitu eh, melakukan kebutuhan keamanan dan privasi yang ditentukan sejak awal, kemudian melakukan threat modeling ya, yang dilakukan untuk mengidentifikasi celah lebih awal, kemudian endpoint dilindungi autentikasi dan otorisasi pengguna, security testing dan penetrasi dilakukan terhadap seluruh fitur, audit keamanan dilakukan sebelum sistem dirilis ke publik, dan sistem dipantau, dilog, dan diuji berkala terhadap ancaman baru. Dan hasilnya apa? Ya, hasilnya eh, aplikasi yang tercegah serangan lebih awal, aplikasi lebih baik dan aman, dan Speed dan tim developernya mendapat kepercayaan publik dan pemerintah. Ya. Dan seperti itulah eh, contoh kasus pada video ini. Ya. Video ini menggambarkan bagaimana tekanan deadline dan fokus pada fitur itu bisa membuat aspek keamanan terabaikan, yang akhirnya berujung pada celah serangan terhadap aplikasi. Nah, ketika sistem dirilis tanpa perencanaan keamanan, risiko kebocoran data dan kerusakan reputasi itu sangat tinggi. Namun, eh, dari cerita ini, bahwa masalah tadi itu bisa dicegah jika kita mempertimbangkan keamanan sejak dari awal pengembangan aplikasi. Sehingga membuat aplikasi itu lebih baik, lebih aman, dan terpercaya. Dan seperti itulah video dari saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.